kalian masih tetap stay di channel yang sama, yaitu Riana Claus. Ya, seperti biasa, saya akan menyajikan beberapa materi-materi bahasa Inggris mengenai speaking, ya, basic grammar, listening, reading, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan English pastinya ya. Seperti biasa saya akan menyajikan topik-topik yang mendukung kalian untuk menjadi seorang speaker English ya. Yang mendukung itu apa saja? Yaitu bagian dari segi tenses, ya, vocabulary, ya, grammar, dan lain sebagainya yang bisa membantu kalian dalam belajar speaking English. Ya, hari ini materi yang akan saya berikan itu adalah question words. Question words, ya, semua pasti sudah tahu bahwa question itu adalah sebuah pertanyaan. Tentunya buat kita semua, baik dari segi berkomunikasi dalam berbahasa Inggris ya ataupun bahasa Indonesia, tentunya banyak menggunakan kata tanya. Ya, kata tanya itu biasanya akan menjadi modal kita untuk mengembangkan komunikasi kita ketika kita ingin menyampaikan apa yang kita ingin tanyakan atau mencari apa yang kita ingin cari tahu. Yaitu biasanya tidak jauh adalah kita membutuhkan sebuah kata tanya, yaitu yang ada di dalam bahasa Inggris adalah question words. Biasanya kalau di dalam pertanyaan itu, baik dalam bahasa Indonesia, baik dalam bahasa Inggris, biasanya kita mempunyai atau memiliki awal kata dari pertanyaan, yaitu ya biasanya terdiri dari beberapa perkataan, yaitu yang ada di sini. Di sini ada 7W dan 1H. Ya, 7W dan 1H. Apa saja dia? Yang sini ada how, what, where, ya, when, whose, why, and then which and how. Ya, like that. Ya, di sini ada 8 kata tanya ya. Kemudian question words ya. Question words ini bertujuan untuk menanyakan sesuatu orang ya, menanyakan sesuatu orang, benda ya, perbuatan, tindakan, atau kemudian situasi dan lain-lain. Biasanya yang kita tanyakan itu biasanya kalau dari segi sesuatu biasanya menanyakan suatu keadaan ya, menanyakan orang lain, kemudian menanyakan benda ya, menanyakan perbuatan atau tindakan, kemudian keadaan ya, situasi ya, waktu dan lain-lain. Ya, biasanya kita menggunakan sebuah question words ya. Oke. Di sini kita mulai dari bentuk awal dari pertanyaan ya, dari who, what, where, when, whose, why, which, how ya. Jadi ini adalah basic dasar kita dalam bertanya. Jadi bagaimana kita bisa membuat sebuah sentence sehingga membuat sebuah kalimat ya, question ya, dari question words menjadi sebuah question sentence ya, dari pertanyaan, satu kata pertanyaan menjadi sebuah question sentence yang bisa kita sampaikan kepada seseorang ketika kita ingin menanyakan sesuatu, benda, keadaan, situasi dan lain-lain. Oke. Bagaimanakah kita ingin membuat sebuah sentence ya, question sentence? Ya, yang pertama ini kan sudah kita temukan ya, we have facts about question words ya. Kita sudah temukan bentuk dari kata tanyanya ya, who, what, where. Jadi bagaimana kita ingin menginput sebuah sentence ya sehingga menjadi sebuah pertanyaan ya, dari pertanyaan sesuatu orang dan lain sebagainya. Oke, yang pertama syaratnya adalah kita tambah dengan to be ya, to be itu apa saja ya. Setelah kita pelajari kemarin bahwa to be itu biasa digunakan oleh orang, benda ya, kata sifat ya, perbuatan, tindakan dan sebagainya. Jadi to be itu sebuah kata bantu ya. Kata bantu itu contohnya apa ya, is, am, are ya, is, am, are, and then was, and then were ya. Ya, ini adalah sebuah to be. To be itu kata kerja bantu ya. Jadi dia berfungsi sebagai, the function is helps about sentence. Jadi dia berfungsi membantu sebuah kalimat sehingga menjadi sebuah kalimat yang bisa dipahami. Oke. And then do, does, did. Jadi sudah kita pahami kemarin kalau dia is, am, are digunakan di bentuk present tense
tense ya, present tense and was were digunakan di past tense, and then do and does digunakan di present tense, and then did digunakan di past tense ya. Oke, jadi kita buat dulu, kita ingin contohnya menanyakan orang. Oke, menanyakan orang kira-kira yang mana ya? Menanyakan orang who ya, who ya, in the first word question ya. Oke, and then example. Oke, example who siapa temanmu itu? Siapa temanmu itu? Kita ingin menanyakan, hey, siapa sih temanmu itu? Oke, who. Jadi kira-kira to be apa yang bisa kita putkan di sentence ini? Oke, who. Ada tahu? Ya. Tentunya kalau dia menanyakan seseorang itu kita menggunakan is. Ya, is and are. Ya. Dia karena berbentuk noun or adjective ya. Who siapa temanmu itu ya, jadi kita menggunakan is. Who is your friend? Who is your friend? Ya, like that. Who is your friend? Siapa temanmu itu? Ya, and then in who ya, masih tetap di who. Who is your father? Siapa sih ayahmu? Who is your teacher English? Siapa guru bahasa Inggrismu? Ya. Who is your boyfriend? Siapa teman spesialmu? Yes, like that. Yes, with who. Ya. Oke. Kalau dia dalam bentuk perbuatan atau pekerjaan, tentunya kita menggunakan to be ya, to be, do, does, and did. Jadi kita lihat juga keterangan waktunya, kapan dia itu pertanyaan itu berlaku ya. Kalau ini who is your friend, berarti kita sedang menanyakan sekarang, siapa sih yang samamu itu, temanmu itu siapa? Like that. Oke. And then contohnya kalau kita buat sebuah pekerjaan, ya, siapa yang mengenalmu itu? Siapa yang mengenalmu itu? Oke, who mengenal adalah sebuah verbal, ya, tindakan, pekerjaan. Oke, jadi tergantung kita. Setelah kita perhatikan bahwa dia bentuk verbal or non or adjective, baru kita perhatikan bentuk keterangan waktunya. Jadi siapa yang mengenalmu itu kemarin? Siapa yang mengenalmu itu kemarin? Tentunya dia menggunakan did karena dia ada kata-kata kemarin, past tense. Yes. Who did know you yesterday? Atau seperti ini, siapa sih yang memberimu bunga kemarin? Who? Yes, who did give you flower yesterday? Like that. It's easy, right? Yes. Okay. Well, what is your name? What is your name? What is your name? Siapa namamu? Dia berarti menanyakan bentuk dari know. Karena makanya dia, oleh karena itu dia memakai is. Ya, seperti itu. Okay. And then was and were. Was and were ini digunakan di non-verbal, tetapi untuk keterangan yang pada masa lampau. Contohnya, who is, ya tadi who is ya untuk yang present. Sekarang who was your friends yesterday? Siapa temanmu kemarin? Like that. Ya, so, and then where
Dari where? Where did you go yesterday? Where did you go yesterday? Where did you go yesterday? Yes. Berarti kenapa dia memakai did? Karena ada kata-kata kemarin. Yes. Kemarin, lampau, past tense. Dia bentuk keterangannya past. Maka dia menggunakan did. Where did you go yesterday? Kemana kamu pergi kemarin? Lantas kalau mau tanya, kemana kamu pergi hari ini? Where do you go? No. Where do you go today? Where do you go today? Like that. And then, why? Bentuk dari why. Why? Mengapa? Ya, mengapa? Mengapa? Mengapa kamu bersedih? Mengapa kamu bersedih? Why are you sad? Why are you sad? Why are you sad? Kenapa dia pakai I? Karena dia menanyakan pada masa sekarang. Why are you sad? No. Why are you sad? No. Tapi kalau dia menanyakan kemarin, why? Why? Were you sad yesterday? Where? Why were you sad yesterday? Kenapa kamu sedih kemarin? Yes, like that. And then, which? Which ini artinya menanyakan yang mana? Yang mana sih punya aku? Which is mine? Which is mine? This is mine. Which is mine? Which is my cage? Which is my book? Which is my plane? Which is my motorcycle? Which is my bicycle? Ya, jadi menanyakan di mana. Kemudian kalau menanyakan di mana kamu kemarin, which was you stay like that. It's easy. Ya, itu adalah bentuk-bentuk kata tanya yang kita gunakan di dalam bahasa Inggris. Jadi intinya kita harus paham dulu apa yang akan kita tanyakan dan bagaimana bentuk keterangan waktunya. Apakah pada masa sekarang atau pada masa lampau? Yang harus kita perhatikan supaya kita lebih mudah dalam menentukan bentuk kata kerja bantu yang akan kita gunakan di dalam question sentence tersebut. Sehingga kita membentuk dari question words menjadi question sentence yang akan kita komunikasikan kepada orang lain, yang akan kita speakingkan kepada orang lain, sehingga membentuk terciptalah sebuah komunikasi yang sempurna, ya. Complete communication. Okay, like that. I hope you can understand about my explanation today. And if you have a questions, you may write in the kolom komentar. Jadi kamu bisa menuliskan di kolom komentar tentang pertanyaan ataupun your suggestion, ya. You give your suggestion, I receive your suggestion. Okay, thank you so much and see you next time. Bye.